Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa Covid ini kita selalu menjaga kesehatan agar selalu sehat. Baiklah anak-anakku yang hebat, jumpa lagi dengan Ibu Risli, pembelajaran tematik kelas 4, tema pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjutkan membahas tentang pahlawanku, kita akan tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah melalui bimbingan guru mengamati gambar, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Tujuan yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya di wilayah tempat menggunakan peta pikiran. Tujuan keempat, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan yang benar. Baiklah anak-anakku yang hebat, tujuan selanjutnya, dengan melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menuliskan laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Sekarang kita lanjut. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Pahlawan nasional diberikan kepada para pejuang yang berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang disingkat dengan NKRI, dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di layar ini. Pertama, apa yang mereka lakukan pada gambar 1? Nah, anak-anak tentunya sudah bisa melihat dan mengamati apakah yang dilakukan, yaitu anak-anak sedang menjenguk temannya yang lagi sakit. Mereka membawa oleh-oleh untuk temannya yang sakit. Menghibur teman yang sakit adalah perbuatan yang mulia. Selanjutnya, ada gambar yang kedua. Anak-anak selalu bekerja sama dalam hal apapun. Hal ini menunjukkan perbuatan yang baik. Contohnya di gambar 2 adalah kerjasama merapikan buku dan memasukkannya di dalam tas. Nah, sekarang perhatikan kembali dan amati di gambar yang ketiga. Gambar apa ya anak-anak? Ya, benar, yaitu 2 orang sedang mengamati kupu-kupu di
taman, yaitu menggunakan kaca pembesar. Nah, itu adalah kerjasama yang baik. Hal baik apa yang bisa kita contoh? Yaitu menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki seorang pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, di sini kita akan membaca tentang Raja Purnawarman, yaitu Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya dan membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperhatikan aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Cerobeng. Selanjutnya, anak-anak perhatikan apa saja perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan ini setelah kita menyimak teks bacaan Raja Purnawarman. Ya, kita lanjut. Memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, memperbaiki aliran sungai Gangga di Cirebon. Yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Anak-anak bisa menjawabnya dan bisa menambahkan apa yang sudah Ibu jawab. Misalnya jawabannya, berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan. Selanjutnya, apa yang dirasakan rakyat Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ya, jawabannya, petani senang ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga tanaman menjadi subur. Raja Purnawarman berhasil membasmi perompak laut sehingga keadaan menjadi aman dan sejahtera. Yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Tarumanegara jika
rakyatnya tidak memiliki sikap kepahlawanan. Bisa jadi ya, kerajaan Tarumanegara rakyatnya mengalami kesengsaraan, hidupnya tidak sejahtera dan tidak aman karena pemimpinnya yang tidak bijak dan tidak pemberani. Dan anak-anak bisa menambahkan sesuai dengan pemikiran anak-anak berdasarkan teks bacaan yang kita baca tersebut. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, di sini kita akan perhatikan beberapa tokoh peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, di sini kita perlihatkan beberapa bentuk sejarah di Indonesia, yaitu ada Sultan Iskandar dari Maluku, yaitu kerajaan Aceh. Ada Sultan Hasanuddin yang disebut dengan ayam jantan dari timur, yaitu dari kerajaan Goa. Kemudian ada Raja Majapahit ya, yang dikenal dengan Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Nah, ini ada contoh prasasti dari Cirebon peninggalan kerajaan Tarumanegara dari Bogor. Baiklah anak-anakku yang hebat, tetap semangat ya belajarnya. Kita akan terus belajar mencari informasi tentang perjuangan-perjuangan para pahlawan yang mewariskan kepada bangsa Indonesia untuk kita jadikan sebagai ilmu kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Perhatikan ibu tayangkan, yaitu pertama, cahaya merambat lurus. Percobaan ini anak-anak bisa melakukannya di rumah dengan membuat alat peraganya, yaitu dari kertas karton ya. Apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lihat? Misal, letakkan dengan posisi 3 lubang yang sejajar, maka cahaya lilin tepat di belakang lubang. Cahaya tersebut bisa dilihat dengan jelas. Dan apa yang terjadi jika kita geser posisi setiap lubang? Nah, anak-anak melakukan percobaan, bisa dicatat sendiri ya. Sifat-sifat cahaya merambat lurus melalui medium perantara. Contohnya ada lampu senter, sinar matahari ke bumi, berkas cahaya pada lubang yang terlihat lurus. Sifat cahaya kedua adalah cahaya menembus benda bening. Percobaan ini kita bisa menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas, benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening tetapi berwarna. Tentunya cahaya tidak akan tembus. Coba letakkan peralatan seperti pada gambar berikut. Anak-anak bisa mencobanya di rumah. Sifat cahaya dapat menembus benda bening karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Contohnya kaca jendela yang terkena matahari akan tembus. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba anak-anak pantulkan
cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amati apa yang terjadi pada cahaya pantul. Pantulan cahaya senter ke cermin di suatu ruang yang gelap, senter dinyalakan dan diarahkan ke cermin. Ternyata cahaya memantulkan ke arah yang berlawanan. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Pensil terlihat seolah-olah patah. Cahaya merambat melalui dua medium zat yang kerapatannya berbeda. Cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Nah, anak-anak bisa perhatikan dari gambar tersebut, gelas yang berisi air, kemudian kita masukkan pensil di dalamnya, maka pensil yang kita lihat seolah-olah patah. Hal itu disebut dengan pembiasan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya. Tidak lupa Ibu ucapkan terima kasih kembali, dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Ibu tunggu break selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.